Sumpah itu diucapkan dengan tangan di dada, bibir mengatup manis, suara dalam penuh niat. Demi Tuhan saya bersumpah. Tapi sumpah itu tak bertahan lebih lama dari wangi parfum pinjaman. Rapat demi rapat digelar, bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk membagi jatah. Yang satu bicara tentang jalan rusak, yang lain sudah siapkan kontraktor dari adik ipar. Kami fraksi yang bersih katanya. Tapi bersih hanya karena sudah dicuci oleh anggaran yang dialirkan lewat rekening istri. Kopi panas dan gorengan tersedia di meja, sementara rakyat di luar tak punya uang beli susu anaknya. Di dalam ruang rapat, mereka tertawa. Jangan dulu naikkan gaji buruh, nanti investor lari. Mereka lupa, buruh bukan beban, buruh adalah nadi yang mereka isap tanpa henti. Jika revolusi datang, kursi rapat itu akan terbakar duluan. Gedung menjulang mengusap langit yang kelabu. Papan proyek berdiri gagah pembangunan Mall Sentra Ekonomi Rakyat. Padahal yang dibangun tempat parkir milik anak pejabat. Trotoar dilebarkan, kata mereka untuk pejalan kaki. Tapi semua tahu, yang untung vendor granit impor. Jalan tol diresmikan dengan gunting emas, seniman dibayar tampil nyanyi lagu perjuangan. Tapi tanah rakyat diambil tanpa ganti, dan mereka digusur dengan dalih kesejahteraan. Kota ini jadi batu nisan pemakaman janji-janji yang tertanam bersama memo proyek. Siluman itu tidak berwujud, tapi bernama fee, markup, dan utang negara. Anak muda bersuah foto di jembatan estetik, tanpa tahu jembatan itu dibangun dari pinjaman luar negeri, yang anak cucunya harus bayar sampai tua. Mereka masuk dengan jas Armani, dengan kacamata hitam dan senyum lebarnya. Dijemput mobil tahanan seperti tamu VIP. Di penjara, mereka tak tidur di jeruji. Mereka punya ruang khusus IC, televisi, kasur empuk, kopi impor. Bahkan mereka panggil tukang pijat dari luar. Rehabilitasi, kata petugas. Tiap kali ada sidak, ruang mewah jadi kamar kosong. Tiap kali media datang, mereka pakai baju oranye yang disetrika. Koruptor bukan penjahat di negeri ini. Ia selebriti. Mereka tetap main saham dari balik jeruji. Mereka tetap kendalikan proyek lewat ajudan. Dan vonis, cuma angka untuk memuaskan berita. 5 tahun yang bisa jadi 2 karena remisi, karena anak sakit, karena berkelakuan baik. Sementara nenek pencuri kayu di penjara 7 tahun tanpa potongan. Panggung kampanye berdiri megah di lapangan desa, lampu warna-warni, musik dangdut menggelegar, beras, gula, minyak dibagi dalam kantong plastik. Orang tua antre, anak-anak bersorak. Lihat, Pak Caleg datang. Lalu ia berdiri, angkat tangan seperti pahlawan dengan mikrofon yang tak mengeluarkan isi. Janji berhamburan tambak udang, beasiswa, listrik gratis. Lalu ia pergi tanpa menoleh ke belakang. Mereka percaya, karena lapar lebih kuat dari logika. Televisi memutar berita, indeks kepuasan meningkat. Sementara di rumah mereka tak ada nasi. Rakyat hanya diingat saat dibutuhkan tanda tangan dan suara. Selebihnya, mereka hanyalah angka dalam grafik pemilu. Kau dulu dikdaya. Kantormu sunyi, tapi tajam. Bendera merah putih di depanmu berdiri dengan dada gagah. Kini kau tinggal papan nama. Palu dan nyali sudah dicopot dari tanganmu. Revisi undang-undang katanya. Padahal itu pelucutan. Penyidik terbaikmu disingkirkan. Kasus besar menguap seperti debu di kipas angin birokrasi. Kami lihat kau dirantai. Kau dipasung dengan aturan-aturan dari orang-orang yang seharusnya kau tangkap. Tapi aku tahu, rohmu belum mati. Di setiap mahasiswa yang turun ke jalan, dalam setiap mural yang dihapus paksa, kau hidup. Dan bila saatnya tiba, kau akan kembali dengan cambuk yang lebih tajam, dan dada yang lebih keras. Ayahku tak hafal pasal-pasal, tapi tangannya kapalan demi sekolahku. Ibuku tak paham Omnibus Law, tapi ia tahu harga minyak goreng naik tiap minggu. Aku sekolah dengan seragam pinjaman. Tiap pagi naik truk penuh buruh. Kami nyanyi lagu kebangsaan dengan suara yang ditindih bising mesin. Kami disebut generasi harapan. Tapi kami dijual murah ke perusahaan asing. Gaji kami cukup untuk hidup selama tidak sakit, tidak menikah, tidak mati. Tiap kali kami mogok, mereka kirim polisi. Tiap kali kami bersuara, mereka panggil pasal. Tapi kami tidak akan diam. Karena di setiap palu pabrik, terdengar suara perlawanan. Kami bukan budak. Kami bukan angka. Kami darah yang mengalir di nadi negeri ini. Aku mati tiap kali pejabat tersenyum di televisi, sambil bicara tentang tanggung jawab dan integritas. Aku mati tiap kali ibu tetanggaku pinjam uang untuk beli susu anaknya, sementara kementerian beli mobil baru. Aku mati tiap kali pemilu datang, dan wajah-wajah lama muncul dengan slogan baru.
Aku mati di ruang tunggu puskesmas. Aku mati di ruang kelas bocor. Aku mati di kolong jembatan yang disebut proyek strategis nasional. Aku mati, tapi aku hidup dalam kata-kata ini. Karena selama sajak ini dibaca, perlawanan belum selesai. Dan di bawah meja kekuasaan, aku menulis, menyumpahi satu-satu nama yang tertulis di berkas anggaran. Karena aku adalah api yang tak bisa kau matikan dengan uang, jabatan, atau pasal. Aku melawan di bawah meja. Dan suatu hari, kursi-kursi empuk itu akan terbakar oleh kata.